sukacita ya adik-adik ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Oin dan Kak Ruth mau mengingatkan beberapa hal nih adik-adik. Yang pertama apa tuh Kak Ruth? Jangan lupa untuk mandi dulu dan berpakaian rapi seperti kita ingin ibadah di gereja ya adik-adik ya. Nah, yang kedua adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan kidung cerianya. Yang ketiga apa tuh Kak Ruth? Persiapkan juga uang persembahan ya adik-adik ya. Nah, dan yang terakhir adik-adik harus minta dampingan orang tua, entah mama atau papa selama adik-adik beribadah ya. Oke deh, kalau gitu semuanya sudah siap untuk beribadah ya. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilahkan waktu untuk adik-adik yang belum bersaat teduh untuk bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan menghadap Allah, kita bangkit berdiri, kita buka kidung ceria berapa Kak Ruth? Kidung ceria 22. Judulnya? Besarlah kasih Bapakku. Pakai gerakan ya adik-adik. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pengakuan dosa. Kakak kasih waktu kepada adik-adik untuk mengaku secara pribadi, mengaku dosa adik-adik kepada Tuhan. Nanti akan kakak yang tutup ya. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami pada pagi hari ini masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah nanti apapun yang akan kami dengar dan kami baca dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu, kepada orang tua, kepada sesama kami Tuhan. Ampuni dan sucikan kami supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagi dari kidung ceria berapa kan? 271. Judulnya Cinta Akan Yesus ya adik-adik ya. Yang gak hafal boleh dibuka untuk kidung cerianya. adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Disiapkan dulu pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu pelayanan anak walaupun masih secara online. Bapa, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau pimpin dan sertai kami agar kami dapat duduk diam, mendengarkan dan mengerti firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Bantulah hamba-Mu Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan baca Alkitab. Dibuka tadi Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak ya pemberitaan firman kita pada pagi hari ini itu tentang apa? Nah, sama seperti judul perikop pembacaan Alkitab kita, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang penyakit kusta. Nah, pada waktu itu, orang kusta ini melihat Tuhan Yesus bersama orang banyak turun dari atas bukit adik-adik. Lalu, penderita kusta ini mendatangi Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa percaya nih adik-adik, ia mendatangi Tuhan Yesus. Lalu, coba kita baca di ayatnya yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, mentahirkan ini, ada yang tahu artinya mentahirkan itu apa? Mentahirkan itu adalah menyembuhkan adik-adik dari penyakit. Nah, orang kusta ini percaya adik-adik kalau penyakit kusta yang dia derita itu Tuhan bisa sembuhkan. Dia percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus adik-adik. Ia berlutut, ia memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan boleh menyembuhkan aku, boleh mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus sembuhin gak ya kira-kira? Coba kita baca di ayatnya yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Wah, Tuhan Yesus hebat ya adik-adik ya. Ia mau, ia bisa menyembuhkan penyakit kusta yang diderita oleh orang ini adik-adik. Orang yang menderita penyakit kusta ini langsung tahir, langsung sembuh dari sakit kustanya. Ia tidak menderita sakit lagi nih adik-adik. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, kalau tadi di pembacaan kita tentang seorang yang penyakit kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus maha kuasa, ia bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Nah sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, adik-adik percaya nggak sih akan kemahakuasaan Tuhan Yesus? Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan bisa melakukan apapun atas kehidupan adik-adik? Siapa di sini yang percaya? Nah adik-adik, kalau adik-adik percaya, maka adik-adik juga harus memiliki kepatuhan, rasa patuh, rasa taat, rasa tekun untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kita harus melakukan kepatuhan itu, melakukan perintah itu dengan rasa sukacita.
Misalnya nih kakak kasih contoh, adik-adik lagi sakit, lagi demam, atau enggak lagi batuk. Adik-adik percaya enggak kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan atau mentahirkan adik-adik dari penyakit adik-adik? Nah, kalau adik-adik percaya, maka sama yang tadi kakak bilang, adik-adik harus patuh. Patuh sama apa? Patuh sama perintah mama papa. Misalnya adik-adik kalau lagi sakit, mama papa bilang adik-adik nggak boleh minum es, nggak boleh main terlalu sering main game, harus banyak istirahat, harus makan sayur. Nah, adik-adik harus patuh, harus taat, dan harus melakukan itu semua dengan sukacita, karena itu adalah salah satu bentuk rasa percaya adik-adik sama kemahakuasaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan dan mentahirkan adik-adik dari segala penyakit. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang percaya kemahakuasaan Tuhan? Tuhan akan membebaskan kita, akan mentahirkan kita semua dari wabah virus corona ini, adik-adik. Siapa yang percaya kalau Tuhan akan menghilangkan virus corona? Nah, adik-adik, kalau adik-adik percaya, maka sama yang seperti tadi kakak bilang, adik-adik harus apa tadi? Harus patuh sama protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada apa aja? Nah, adik-adik harus patuh, adik-adik harus memakai masker, adik-adik harus jaga jarak, nggak boleh berkerumun. Yang terakhir, adik-adik harus rajin mencuci tangan adik-adik. Misalnya adik-adik habis dari luar atau habis pegang sesuatu yang kotor, adik-adik harus rajin cuci tangan. Nah, adik-adik itu adalah salah satu bentuk contoh adik-adik percaya. Kalau adik-adik sudah percaya, maka adik-adik patuh akan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak mau menyampaikan ada 2 hal penting yang harus adik-adik ingat dan adik-adik ketahui. Yang pertama, mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus itu harus ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata, adik-adik. Yang sudah tadi kakak sampaikan, kalau kita sudah percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu mentahirkan segala sesuatu jenis penyakit, maka kita harus membuktikannya dengan rasa patuh, dengan rasa taat, dan juga dengan melakukannya dengan rasa sukacita, adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik, tugas kita sebagai anak-anak yang percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus adalah kita harus menjadi teladan bagi anak-anak yang lain, adik-adik. Menjadi teladan dalam melakukan segala sesuatu. Dan kita melakukannya dengan rendah hati dan juga ketaatan serta patuh. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kenapa sih kalau kita sudah percaya dengan kemahakuasaan Tuhan Yesus itu kita harus menunjukkannya dengan sikap rendah hati, kepatuhan, dan taat? Ada yang tahu? Supaya kita dapat mengajak semua orang untuk mempercayai bahwa dalam kerendahan hati, dalam kepatuhan, dan dalam ketaatan itu kita bisa merasakan dan kemahakuasaan Tuhan Yesus itu akan nyata untuk semua orang, adik-adik. Bukan hanya untuk penderita kusta yang pada waktu itu Tuhan Yesus sembuhkan saja, tapi kemahakuasaan Tuhan Yesus itu nyata untuk semua orang, adik-adik, untuk kita, untuk mama, untuk papa, untuk kakak, dan juga untuk adik-adik, yaitu untuk semua orang yang percaya, adik-adik, akan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus? Nah, kalau gitu, kalau kita sudah percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus, kakak mau ngajak adik-adik untuk memilih perilaku dan sikap untuk menunjukkan bahwa kita percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Nah, demikianlah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Surya berapa, Karut? 235. Judulnya Aku Percaya. Kita nyanyi sama-sama ya, adik-adik. Alam
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, di mana pada saat ini Tuhan kami masih hidup berdampingan dengan wabah virus corona Tuhan. Kiranya Engkau mau mentahirkan kami Tuhan, mentahirkan bangsa dan negara ini dari virus corona Tuhan, agar kami boleh hidup kembali normal seperti semula lagi ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, mereka boleh melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, yaitu GPIB Kinasih. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati gereja kami Tuhan. Engkau mau memberkati Ibu Pendeta Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Engkau memberkati ia dalam tugas pelayanan, pekerjaan, dan juga dalam keluarganya ya Bapa. Kiranya Engkau juga mau memberkati seluruh majelis dan juga warga jemaat Tuhan. Kiranya Engkau mau melindungi kami, bebaskan kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya ataupun virus corona ini ya Bapa. Tuhan, biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar Tuhan ataupun bagi warga jemaatnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan, teman-teman kami yang sedang merasakan sakit penyakit Tuhan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang mampu untuk mentahirkan dan juga menyembuhkan segala macam penyakit Tuhan. Berkati mereka dalam obat-obatan yang diminum Tuhan ataupun tenaga medis yang dikerahkan untuk membantu menyembuhkan sakit penyakit. Kiranya melalui obat-obatan dan juga tenaga medis ataupun perawat, mereka boleh sembuh dan juga boleh melakukan aktivitas mereka kembali seperti semula ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menambahkan satu umur lagi Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka di dalam umur mereka yang baru ini Tuhan. Kiranya mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga pada pagi hari ini Tuhan mau berdoa untuk adik-adik klien kami Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan masih harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah Tuhan. Engkau mau sertai mereka dalam pendidikannya di sekolah Tuhan. Engkau memampukan mereka walaupun dalam kegiatan belajar mengajar masih dilakukan di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau boleh memampukan mereka untuk melakukannya itu semua ya Bapa. Berikan mereka juga kesehatan Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan virus corona sekalipun ya Tuhan. Bantu kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya akan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Bantu kami untuk selalu percaya, untuk selalu patuh dan taat akan semua perintah-Mu ya Bapa. Bantu kami juga Tuhan untuk bisa menjadi berkat dan juga menjadi contoh dan teladan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kakak-kakak lain yang dalam kesibukannya dan aktivitasnya Tuhan. Bantu kakak-kakak lain untuk boleh tetap setia, untuk tetap melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan doa yang kami naikkan ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Disiapkan ya adik-adik ya uang persembahannya, dan jangan lupa kita memberikan persembahan pakai tangan kanan. Oke deh, sambil mengiringi persembahan kita buka dari Kidung Ceria berapa, Kar? 356. Judulnya? Ku beri persembahan. Oke deh adik-adik, untuk mendoakan persembahan kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami pada saat ini sudah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah Engkau memberkati mereka lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pengutusan. Sambil dibuka Kidung Cerianya, nomor berapa Kak? 233. Judulnya? Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.